Candi merupakan peninggalan arsitektur pada masa Hindu dan Buddha yang masih dapat disaksikan sampai saat ini. Indonesia memiliki ratusan bangunan candi yang tersebar dengan variasi tipe bentuknya. Salah satunya adalah Candi Mendut. Candi Mendut merupakan contoh yang menunjukkan adanya tradisi arsitektur yang kuat di Nusantara. Lalu, bagaimanakah Candi Mendut dalam perspektif arsitektur? Selama beberapa menit ke depan, kita akan menelisik lebih dalam semua tentang Candi Mendut yang merupakan candi Buddha tertua di Indonesia. Baik dari segi sejarah, makna, struktur, dan terlebih lagi dalam segi arsitekturnya. Candi Mendut merupakan candi kedua terbesar di daerah Kedu setelah Candi Borobudur. Candi ini memiliki nama lain, Wenwana. Wenwana tersendiri memiliki arti candi tengah hutan bambu. Candi Mendut terletak di Desa Mendut, Jalan Mayor Kusen, Kota Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Letaknya berada sekitar 3 km dari Candi Borobudur. Candi Mendut merupakan candi tertua agama Buddha yang dibuat sekitar tahun 800 oleh Wangsa Sailendra. Rajanya bernama Raja Indra. Raja Indra merupakan Raja Buddha pertama kali yang ada di Jawa, membuat Candi Borobudur. Kemudian dia juga membuat beberapa candi Buddha yang ada di Yogyakarta, tepatnya di Kalasan, Candi Sewu, dan Pelausan. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia berawal melalui jalur perdagangan. Pada masa tersebut, sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, Indonesia melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing, terutama Tiongkok dan India, yang merupakan pusat agama Hindu dan Buddha terbesar di Asia. Candi ini pertama kali ditemukan kembali pada tahun 1836. Saat itu dalam keadaan runtuh dan tertimbun tanah dan ditumbuhin semak belukar. Kemudian pada tahun tersebut candi mulai dibersihkan. Seluruh bangunan Candi Mendut ditemukan kecuali bagian atapnya. Survei yang lengkap terhadap Candi Mendut beserta lingkungannya dilakukan untuk pertama kalinya pada akhir abad ke-19 oleh B. Kirches dan C. Denhammer. Survei tersebut dimaksudkan untuk menentukan tindakan yang harus diambil untuk melestarikan candi untuk generasi yang datang. Candi Mendut masih digunakan untuk sebagai kegiatan upacara Waisak tahunan. Selama ini digunakan pada bulan Mei. Tapi untuk tahun ini jatuh pada bulan Juni, tepatnya pada tanggal 4 Juni. Kegiatan selain untuk beribadah umat agama Buddha, Candi Mendut juga digunakan sebagai objek pariwisata sebagai pelengkap kunjungan di Candi Mendut, Candi Pawon, dan Candi Borobudur. Yang menarik di Candi Mendut ini adalah namanya tidak ada hubungannya dengan Buddha itu sendiri, sehingga menarik juga karena nama Mendut itu berasal dari nama desa, yaitu Candi Mendut. Sedangkan candi ini di dalamnya ada 3 buah patung besar, yaitu setinggi 3 meter
Jadi sampai sekarang masih misteri bagaimana cara membangunnya, karena di dalamnya ada patung yang besar, sementara pintu masuknya kecil. Candi Mendut merupakan pintu masuk ketiga serangkai candi, yaitu Candi Mendut, Candi Pawon, dan juga Candi Borobudur. Apabila dilihat dari atas, kita dapat menarik garis imajiner yang lurus antara Candi Mendut, Candi Pawon, dan juga Candi Borobudur. Tetapi apakah penempatan-penempatan candi tersebut dalam satu garis lurus adalah ketidaksengajaan? Memang dalam ritual keagamaan agama Buddha, ketiga candi tersebut berhubungan. Dimulai dari upacara di Candi Mendut, berlanjut ke Candi Pawon, dan terakhir puncaknya berada di Candi Borobudur. Jika dikaitkan dalam agama, memang benar ketiga candi tersebut berada dalam satu garis lurus. Namun satu garis tersebut tidak benar-benar lurus menuju ke arah mata angin tertentu, khususnya timur dan barat. Seperti yang kita ketahui dalam ajaran agama Buddha, arah mata angin memiliki arti yang sakral. Lantas mengapa ketiga candi tersebut dibangun dalam satu garis lurus, namun arah garis lurus tersebut tidak benar-benar tegak lurus mengarah ke arah mata angin tertentu? Peneliti planetarium dan observatorium di Jakarta yang juga pembina Himpunan Astronomi Amatir Jakarta, Widya Sawita, mengatakan, kesegarisan Mendut, Pawon, dan Borobudur ini terkait dengan 3 bintang di rasi Orion yang dinamai Alnitak, Alnilam, dan Mintaka. Garis lurus yang menghubungkan Alnitak, Alnilam, dan Mintaka juga miring seperti garis yang menghubungkan Mendut, Pawon, dan Borobudur saat Orion berada di atas kepala. Posisi kemiringan garis ketiga bintang itu mirip dengan kemiringan garis Mendut, Pawon, dan Borobudur. Kesegarisan Mendut, Pawon, dan Borobudur dapat diperoleh dengan memproyeksikan posisi Alnitak, Alnilam, dan Mintaka ke bumi. Ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan membangun patok-patok penanda lokasi antar candi. Keterhubungan Candi Mendut dengan Candi Borobudur dan Candi Pawon ternyata tidak juga menjelaskan mengenai arah orientasi Candi Mendut. Dikarenakan Candi Mendut memiliki orientasi ke arah barat laut. Ini berbeda dengan kebanyakan candi Buddha di Jawa yang memiliki orientasi ke arah timur seperti Candi Borobudur. Belum diketahui pasti mengapa Candi Mendut menghadap arah barat laut. Namun pembangunan candi biasanya mengarah pada benda-benda alam tertentu seperti gunung yang memiliki makna penting pada masanya. Jika ditarik garis lurus ke arah barat laut, Candi Mendut menghadap ke arah 3 gunung di Pulau Jawa, yaitu Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan juga Gunung Bismo. Namun garis imajiner tersebut tidak benar-benar sejajar dengan ketiga gunung tersebut. Selanjutnya, terdapat teori Candi Mendut menghadap ke arah daerah pesisir timur India Selatan yang dahulu bernama Kalingga. Daerah tersebut dipercaya merupakan daerah asal nenek moyang Wangsa Sailendra yang membangun Candi Mendut. Pembuatan candi tidak menggunakan perekat apapun. Batu andesit yang digunakan candi ini dibuat dengan kombinasi tertentu. Penyusunan batuan-batuan dibuat asimetris dan ketika digabungkan saling mengunci satu sama lain. Sistem yang digunakan dalam penyusunan batu dikenal dengan sistem interlock. Porositas tinggi dari batuan pembentuk candi untuk memudahkan dalam membentuk ukuran batu.
Sedangkan kuat tekan yang rendah dari batuan tersebut ditujukan untuk memudahkan pelaksanaan dalam pembuatan potongan batu, pengunci, relief, dan arca. Jadi, tingkat kekerasan dari batuan akan menjadi pertimbangan. Dengan kuat tekan batuan candi yang tergolong rendah, berarti tingkat kekerasan permukaan batu pun cukup untuk dibentuk dengan alat kerja yang sederhana. Sekarang kita ada di bangunan Candi Mendut yang paling bawah, di mana di depan Anda bisa lihat di sini ada tatanan batu yang seperti kita katakan rolakan ya, seperti ini. Ini merupakan teknologi pada waktu itu untuk menanggulangi goncangan akibat dari gempa bumi supaya elastis. Jadi Anda bisa saksikan dari sini gimana dia akan mengelilingi sampai sisi yang di sebelah kiri tangga masuk tadi. Kemudian Anda bisa lihat juga di sini bahwa ini terdiri dari tumpukan batu-batu kecil yang dikombinasikan dengan interlock system dari bawah sampai atas. Jadi ada batu perempuan dan batu laki-laki istilahnya, dibuat lubang dengan sistem ekor burung. Kemudian ada batu yang menonjol di atasnya dan sebagai pasaknya. Itu teknologi yang digunakan untuk sebagai interlock system. Jadi tidak menggunakan bahan semen apapun pada waktu itu. Persebaran tumpukan batu rolak tersebar di sekeliling kaki Candi Mendut. Struktur rolak tersebut membuat badan Candi Mendut dapat menahan guncangan gempa bumi. Lalu, bagaimanakah struktur pondasi Candi Mendut? Berdasarkan ekskavasi yang dilakukan para arkeolog, ternyata struktur pondasi candi hanya terdiri dari satu lapis batu dan terdapat lapisan mortar sebagai penguat tanah pondasi. Perhitungan daya dukung tanah di halaman candi menunjukkan bahwa tanah di sekitar Candi Mendut masih baik untuk mendukung bangunan candi di atasnya. Dena candi berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 33,8 meter kali lebar 25 meter dan tinggi bangunan 18,95 meter. Tinggi batu atau bagian kaki candi setinggi 3,7 meter dan terdapat tangga masuk yang terdiri dari 14 anak tangga. Bangunan candi berbilik satu dengan tangga di sisi barat laut. Di atas kaki candi terdapat langkan setinggi 1 meter dan selasar selebar 2,48 meter. Bangunan candi secara arsitektural dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Pangkal pipi tangga dihiasi makara, yaitu bentuk kepala naga berbelalai gajah yang mulutnya sedang terbuka lebar. Makara ini berjumlah 2 buah atau sepasang. Di dalam mulut naga terdapat seekor singa. Di bawah kepala naga terdapat panel berbentuk makhluk kerdil atau gana. Baiklah teman-teman, kita sekarang di depan Candi Mendut, tepat di dekat saya. Ini adalah sebuah hiasan namanya Kalamakara, di mana setiap candi dihiasi dengan binatang mitologi Kalamakara seperti ini, di mana Anda tidak bisa melihat atau menemukan binatang yang asli karena cuma ada di dongeng. Nah, Kalamakara ini bagian dari relief yang ada di Candi Mendut. Itu Anda bisa dilihat di sini, di atasnya ada belalai gajah, kemudian di sini ada tanduk kambing, di sini ada gigi dari binatang di air, kemudian dihiasi dengan singa yang ada di tengahnya. Kalau orang Jepang ataupun orang Cina ini merupakan kepercayaan sebagai penangkal atau tolak bala, ya, menangkal kejahatan. Kemudian di bawah Kalamakara ada sebuah patung yaitu Gana. Gana ini kalau dalam budaya Hindu dia adalah penyangga dunia, ya. Tangannya sebenarnya terangkat dua-duanya. Kalau di Candi Borobudur semuanya terangkat seperti ini. Cuman di Candi Mendut posisi tangan seperti ini, namanya dia adalah Gana. Kalamakara itu ujungnya sebenarnya di sana adalah kepala raksasa, kemudian lidahnya terjulur sampai yang di ujung dihiasi dengan relief binatang mitologi yang disebut dengan Kalamakara.
Kita ada di depan pintu masuk Candi Mendut. Di dalamnya ada 3 buah patung Buddha yang tingginya 3 meter. 3 buah patung Buddha itu terdiri dari Sakyamuni, Buddha yang lahir di India 624 sebelum Masehi. Kemudian sebelah kanan ada Avalokitesvara atau Dewi Kuan Yin. Sebelah kiri dari patung yang ada di dalam namanya Vajrapani. Nah, 3 patung Buddha itu di dalam Candi Mendut ini masih digunakan untuk ritual. Orang Buddha kalau mereka ritual sebelum masuk ke ruangan utama, dia akan mengelilingi badan candi ini selama 3 kali. Namanya pradaksina. Setelah berkeliling 3 kali, masuk dan menghadap ke patung Buddha yang besar, mereka melakukan ritual dan lain sebagainya. Sebagai candi pemujaan, Candi Mendut memiliki 3 arca patung Buddha yang berada di dalam ruang utamanya. Sebagai elemen utama candi, posisi arca tersebut berada di sisi belakang ruang dan tidak terpusat. Hal ini sesuai dengan karakteristik candi Buddha pada umumnya yang memiliki elemen sakral di ruangannya. Relief pada tubuh Candi Mendut dapat dilihat secara pradaksina atau berjalan searah jarum jam. Mengenai relief di Candi Mendut, di sini kita bisa lihat di sebelah kanan pintu masuk ada relief menggambarkan tentang tantra dan tantri. Di sini menggambarkan tentang kehidupan bodhisatwa di masa lampau ketika dia mereinkarnasi dirinya menjadi beberapa seekor binatang. Ya. Mulai dari sini, kemudian sebelah timur, sebelah atas juga ada. Salah satu contoh seperti yang Anda bisa lihat di depan saya, cerita tentang kura-kura yang dibawa terbang oleh 2 ekor burung. Di beberapa tempat di sepanjang dinding luar langkan terdapat jalatwara atau saluran untuk membuang air dari selasar. Jalatwara terdapat di kebanyakan candi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jalatwara di Candi Mendut lebih ramping dan lebih kecil dibandingkan dengan jalatwara pada Candi Borobudur. Nah, selanjutnya kita lihat di sisi setiap pojok candi ada lubang kecil namanya jaladwara. Ini suatu teknologi yang canggih pada waktu itu untuk menanggulangi air ketika pada waktu musim hujan. Jadi arsiteknya sudah sangat pandai sekali bagaimana untuk menanggulangi air ketika musim hujan pada waktu itu. Dia pasang setiap dinding-dindingnya. Tapi karena lubangnya jaladwara terlalu kecil sehingga membuat debit air yang di atas itu terlalu banyak dan tidak muat, sehingga masuk ke celah-celah batu dan membuat erosi tanah di dalamnya. Bentuk geometris merupakan bentuk dasar yang dominan dalam pengolahan desain suatu candi, termasuk Candi Mendut. Bentuk denah suatu candi dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, antara lain bujur sangkar, cruciform, lingkaran, dan persegi panjang. Namun demikian dalam pengolahannya dapat dikombinasikan satu dengan yang lainnya. Kombinasi geometrik itulah yang tergambarkan di dalam denah Candi Mendut. Apabila dilihat dari denah, Candi Mendut memiliki gabungan dari bentuk bujur sangkar dan cruciform.
Hal ini bisa terjadi karena memang pada masa dibangunnya Candi Mendut merupakan masa peralihan dari masa klasik tua ke masa klasik tengah, di mana bangunan candi di masa itu mulai bergeser dari bentuk bujur sangkar ke bentuk krusiform. Namun, sifat candi sebagai Hindu atau Buddha tidak dapat dicirikan dari bentuk denah, karena kedua agama tersebut dimungkinkan menggunakan bentuk denah yang sama. Kemiripan bentuk denah candi Hindu dan Buddha lebih kepada terjadinya the spirit of the age atau tren pada masa tersebut. Lalu, apakah yang mencirikan bahwa Candi Mendut merupakan candi Buddha? Yaitu adanya stupa. Stupa merupakan lambang daripada Buddha itu sendiri. Di Candi Mendut terdapat 48 stupa kecil. Namun tidak seperti candi Buddha lainnya yang memiliki satu stupa puncak yang paling besar, di Candi Mendut stupa itu tidak ada. Tidak adanya stupa di puncak atap Candi Mendut ini masih belum diketahui alasannya. Namun, saat rekonstruksi, memang batu-batu penyusun stupa tersebut telah hilang entah kemana. Batu-batu yang ada di sini juga salah satu beberapa batu yang dulunya ada di puncak Candi Mendut, yang diperkirakan ada sebuah stupa yang paling besar, tetapi tidak bisa dipasang kembali di atas Candi Mendut karena memang batu-batunya sudah banyak sekali yang tidak komplit, istilahnya bilang tidak tahu ada di mana. Prinsip hierarki pada Candi Mendut ditunjukkan melalui aksis, skala, dan proporsi. Candi Mendut memiliki pembagian beberapa aksis horizontal yang mengesankan candi memiliki lebih dari satu lantai. Selain itu, aksis vertikal juga terlihat di mana bentuk candi mengerucut ke atas sebagai manifestasi Mahameru. Candi Mendut memiliki 2 lapis tangga yang menunjukkan adanya pentahapan dalam menuju sesuatu yang utama, yaitu ruang pemujaan. Candi Mendut memiliki keseimbangan bentuk yang berhubungan dengan kualitas gerakan mata ketika mata melihat candi. Komposisi keseimbangan pada Candi Mendut dapat dilihat pada 3 titik, yaitu pada kepala candi yang terlihat pada jumlah stupa pada kanan dan kirinya, kemudian pada badan candi yang terlihat pada posisi bilik candi yang berada di tengah, dan juga pada bagian kaki candi yang terdapat tangga masuk yang berada di tengah-tengah candi. Kesimetrisan Candi Mendut secara vertikal, bahwa bagian kiri merupakan cerminan dari bagian kanannya, demikian pula sebaliknya. Garis memiliki peranan yang penting dalam membentuk estetika fasad pada setiap bagian dari candi termasuk pada Candi Mendut. Pengolahan garis horizontal terlihat pada penggunaan hiasan molding, sedangkan garis vertikal terlihat pada pengolahan bentuk massa Candi Mendut yang maju mundur. Kedua pengolahan garis tersebut menimbulkan efek gelap terang dan permainan kedalaman permukaan bila terkena sinar matahari. Efek ini menimbulkan ekspresi keruangan pada permukaan fasad Candi Mendut. Irama dan repetisi merupakan sarana untuk menegaskan adanya unsur kesatuan. Pada Candi Mendut, irama dan repetisi terlihat pada relief pada bagian kaki candi yang dihiasi dengan 31 buah panel yang memuat berbagai relief bodhisattva, cerita binatang, pahatan bunga, dan saluran-saluran yang indah. Perulangan tersebut menunjukkan adanya konsepsi integrasi yang membentuk kesan menyatu dan teratur.
Pada hakikatnya, arsitektur merupakan ilmu yang menekankan adanya asas fungsional bagi kehidupan manusia, yang tidak hanya mementingkan aspek estetika. Memahami arsitektur Candi Mendut dalam konteks sebagai warisan umat manusia, semestinya tidak hanya statis pada lingkup romantisme candinya sendiri, namun lebih ke fungsional bagi kehidupan manusia.